kisah undangan dari pemakaman sendiri. Hujan baru saja berhenti ketika Raffi menemukan amplop putih itu terselip di bawah pintu rumahnya. Tak ada nama pengirim, tak ada perangko, hanya sebuah tulisan tangan halus di bagian depan. Untuk Raffi Anwar. Ia membalik amplop itu. Dingin, seolah baru keluar dari kulkas. Entah mengapa, sesuatu di dadanya terasa berat, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Ia membuka amplop itu dengan jemari gemetar. Isinya hanya selembar kertas berwarna krem, dengan tulisan rapi berbingkai hitam, seperti undangan resmi. Namun ketika matanya menelusuri baris pertama, jantungnya berdegup keras. Undangan pemakaman dengan hormat. Kami mengundang saudara Raffi Anwar untuk menghadiri upacara pemakaman dirinya sendiri yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, the 8th of November 2025, waktu 10,3 WIB, tempat TPU Gunung Jati, Blok C, nomor ke-44. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Tulisan itu jelas, tak ada yang kabur. Bahkan, alamat rumahnya tercetak di bagian bawah. Seperti banner-banner ditujukan padanya, bukan lelucon. Raffi tertawa gugup. Siapa sih yang iseng kayak gini? Teman kantor? Kali, gumamnya. Melempar amplop itu ke meja makan. Namun bahkan setelah ditinggalkan, amplop itu terasa seperti mengawasi. Malamnya, saat hujan kembali turun, Raffi menatap surat itu dari jauh. Lampu di ruang tamu berkedip 3 kali sebelum mati total. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu menyeret di lantai, seperti kertas yang digeser. Saat senter ponselnya menyala, amplop itu sudah berpindah tempat. Kini berada di atas ranjangnya. Padahal sebelumnya di ruang tamu, Raffi menelan ludah. Gila, siapa yang naruh ini ke sini? Tak ada jawaban. Hanya bunyi rintik hujan di atap seng yang menua. Pukul 2 dini hari, Raffi terbangun karena suara ketukan lembut di pintu. 3 ketukan, berjarak teratur. Ia menatap jam dinding, 02,17. Siapa? Tak ada jawaban. Ia melangkah hati-hati ke depan pintu. Begitu membuka, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan jalanan yang basah. Tapi ketika ia menunduk, ada bekas lumpur 2 tapak kaki mengarah masuk ke rumahnya. Dan di ujung jejak itu, amplop putih kedua. Dengan napas tak beraturan, ia membukanya. Tulisan di dalamnya hanya 1 kalimat. Terima kasih sudah menerima undangan kami. Sampai jumpa di hari itu. Raffi merasa dunia berputar. Ia meremah surat itu dan menyalakan semua lampu. Ia berpikir untuk menelepon polisi. Tapi apa yang harus ia katakan? Bahwa ia mendapat undangan pemakaman dirinya sendiri? Ia mencoba tidur. Tapi ketika akhirnya terpejam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di antara banyak orang berpakaian hitam. Semua menunduk di depan sebuah liang kubur. Ia mencoba melihat siapa yang dikuburkan. Dan jantungnya berhenti sesaat. Di papan kayu itu tertulis, Raffi Anwar, lahir 1992, wafat 2025. Orang-orang di sekelilingnya menatap. Satu persatu, wajah mereka menoleh ke arahnya. Dan ketika ia mencoba mundur, tangannya sendiri terikat kain kafan. Raffi terbangun dengan jeritan. Nafasnya berat. Tapi aroma tanah basah masih tercium di dalam kamarnya. Ia menatap ke lantai. Dan di sana, tepat di samping ranjangnya, ada setumpuk tanah merah yang masih basah. Sejak pagi, Raffi tidak bisa berhenti menatap cermin. Wajahnya tampak sama, pucat, lingkar mata hitam, keringat dingin di pelipis. Namun ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Setiap kali ia berkedip, pantulan dirinya tampak sedikit terlambat. Ia mencoba mengabaikannya, berangkat kerja, mencoba berpikir rasional. Mungkin kurang tidur, mungkin stres. Namun begitu ia tiba di kantor, ketakutan itu berubah jadi kenyataan.
Raf, kamu balik lagi? Tanya Dimas, rekan sekantor. Begitu ia masuk lift, Raffi mengernyit. Balik lagi, maksudnya. Loh, kamu tadi kan udah sempat kesini pagi-pagi banget. Bahkan sempat ngobrol sama satpam. Terus keluar lagi. Katanya buru-buru, Raffi. Ia belum pernah keluar rumah pagi itu sebelum pukul 8. Dimas, kamu yakin itu aku? Yakin banget lah. Pakai kemeja abu-abu, celana hitam, kayak yang kamu pakai sekarang. Darah. Raffi mendesir. Ia menelan ludah. Dia ngomong apa? Cuma bilang, aku nyusul jam 10. Terus pergi. Kirain kamu mau ngelakuin survei lapangan. Raffi tidak menjawab. Tapi di dalam kepala, waktu dan kenyataan mulai kabur. Siapa yang datang lebih dulu ke kantor? Dan siapa yang sebenarnya sedang berdiri di lift sekarang? Siang harinya, Raffi mencoba menenangkan diri di kafe seberang gedung. Ia duduk di dekat jendela, memesan kopi hitam, lalu membuka ponselnya. Notifikasi WhatsApp muncul dari nomor tak dikenal. Pesannya pendek. Terima kasih sudah datang pagi tadi. Kamu terlihat tenang saat melihat makam itu. Raffi, ia tidak pernah mengirim pesan seperti itu. Tidak pernah pergi kemanapun pagi tadi. Namun rasa penasaran mendorongnya. Ia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Kamu siapa? Balasannya datang cepat, seperti sudah menunggu. Kamu sendiri. Pesan itu diikuti foto buram. Foto dirinya sedang berdiri di depan nisan, bertuliskan namanya sendiri. Sama seperti dalam mimpi semalam. Hanya saja kali ini, bayangan di belakangnya tersenyum. Raffi hampir menjatuhkan ponselnya. Ia keluar dari kafe dengan napas berat. Udara terasa pekat, seolah matahari diselimuti kabut tipis yang hanya mengikutinya seorang diri. Di kaca mobil yang parkir di tepi jalan, ia melihat pantulannya. Tapi bayangan itu tidak bergerak bersamaan. Ia mengangkat tangan. Bayangan menyusul 1 detik kemudian, lalu tersenyum pelan. Raffi berlari. Ia tiba di rumah menjelang sore, menutup semua tirai dan mematikan lampu. Namun bahkan dalam kegelapan, ia bisa merasakan kehadiran lain di dalam rumah. Langkahnya sendiri terdengar ganda, seolah ada seseorang yang berjalan di belakangnya, mengikuti ritme yang sama, hanya setengah detik lebih lambat. Malamnya, Sot Ea Mendi. Kabut uap memenuhi cermin. Ia mengusapnya dengan tangan, dan di balik embun, pantulan dirinya menatap balik. Tapi kali ini tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu bergerak lebih dulu, mencondongkan kepala, seakan ingin keluar dari balik kaca. Raffi tertegun. Siapa kau? Bayangan itu menatapnya lama, lalu membuka mulut. Tak ada suara, tapi di permukaan cermin muncul embun yang membentuk tulisan. Kau yang datang lebih lambat. Lampu kamar mandi langsung padam. Raffi menjerit dan mundur. Ketika ia nyalakan lampu dengan ponsel, cermin itu sudah retak, dan di balik retakan, pantulan itu masih tersenyum, walau Raffi sudah berhenti tersenyum sama sekali. Ia tak tidur malam itu. Ketika subuh tiba, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mengingat nama TPU yang tertulis di surat undangan. Gunung Jati, Blok C, nomor 44. Dengan dada bergetar, ia berangkat ke sana. Jalan menuju makam itu sepi. Kabut menggantung di antara pepohonan jati yang tinggi. Ketika ia tiba di gerbang pemakaman, seorang lelaki tua dengan sekop di tangan menghampiri. Kau cari siapa, nak? Raffi menelan ludah. Saya cuma mau lihat makam. Blok C, nomor 44. Penggali kubur itu diam lama, lalu mengangguk pelan. Sudah siap? Ya, katanya dengan nada berat. Siap apa, Pak? Lelaki itu menatapnya lurus-lurus, karena makamnya memang sudah disiapkan sejak 3 hari lalu, dengan nama yang sama seperti punyamu. Raffi. Ia melangkah pelan mengikuti si kakek melewati deretan nisan. Kabut makin tebal, udara makin dingin, dan ketika mereka sampai di sudut barat pemakaman, ia melihatnya.
papan nisan putih bersih dengan tulisan hitam, Raffi Anwar. Lahir 1992, wafat 2025. Tanah di depannya masih basah, seolah baru digali. Namun, tidak ada bunga. Hanya satu hal yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bekas telapak kaki mengarah keluar dari dalam kubur. Kakek itu berbisik di belakangnya. Kadang, yang mati lebih cepat daripada yang sadar bahwa ia sudah mati. Raffi menoleh cepat, tapi kakek itu sudah tidak ada. Hanya kabut, hanya seni. Dan dari arah kubur itu terdengar bisikan pelan, suara yang sama persis dengan suaranya sendiri. Kau datang lebih lambat, Raffi. Raffi tidak ingat bagaimana ia keluar dari pemakaman itu. Yang ia tahu, ketika sadar, ia sudah berada di rumahnya lagi. Baju kotor penuh tanah, tangan gemetar, dan amplop pertama kini tergeletak di meja, terbuka sendiri. Angin malam meniup tirai jendela. Dari luar, terdengar samar suara azan Isya. Namun di sela angin, ada suara Lin, rendah, berat, dan pelan seperti bisikan yang datang dari bawah tanah. Raffi, belum waktumu tidur. Raffi menutup telinga, tapi suara itu tidak datang dari luar. Suara itu berdengung di dalam kepalanya. Ia menyalakan televisi, menambah volume keras-keras. Namun di layar, siaran berita tiba-tiba berganti sendiri menampilkan pemakaman umum Gunung Jati. Reporter berbicara dengan suara terdistorsi. Di layar bawah muncul teks berjalan. Jenazah tak dikenal telah dimakamkan hari ini di Blok C nomor 44. Raffi meraih remote, mengganti saluran, tapi semua saluran menampilkan hal yang sama. Kubur, dengan papan bertuliskan namanya. Ia mematikan televisi dan mundur perlahan. Tubuhnya gemetar, udara di dalam rumah semakin dingin. Bahkan napasnya sendiri tampak berembus seperti asap. Ketika ia berjalan ke kamar, sesuatu terasa salah. Lantainya sedikit bergetar, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah tanah. Ia memanggil temannya, Dimas. Telepon diangkat dengan suara parau di ujung sana. Hello, Dimas. Lu bisa ke rumah gue nggak sekarang? Gue? Ada yang aneh? Raffi? Iya. Raffi, gue baru aja dari pemakaman lu. Siapa yang angkat telepon ini? Sambungan terputus. Raffi membeku. Nada dering telepon masih berputar di telinganya seperti gema. Ia meletakkan ponsel di meja, tapi layar ponselnya tetap menyala dan menampilkan foto dirinya berdiri di depan nisan dengan senyum kaku. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini dari arah lantai bawah. Raffi, bukalah. Langkahnya perlahan menuju ruang tamu. Cahaya dari lampu gantung berkelip, dan setiap kedipan membuat bayangan di dinding berubah posisi. Ada bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan, menunduk, tubuhnya samar, tapi bentuknya persis dirinya. Bayangan itu menunjuk ke lantai. Tepat di bawah meja makan, ada retakan tanah kecil yang seolah baru muncul. Dari celah itu keluar aroma basah dan suara lirih seperti seseorang yang berusaha berbicara lewat lumpur. Kembali waktumu, Raffi. Siapa kau? Suara itu bergetar antara lirih dan putus asa. Yang seharusnya ada di sini, bukan kau. Ia menyentuh retakan itu, dan seketika seluruh ruangan bergetar. Lantai bergemuruh, udara menekan dadanya. Dari dalam celah tanah itu muncul ujung jari yang kotor, bergerak-gerak seperti berusaha keluar. Raffi menjerit, mundur, tapi jari itu makin banyak. Tangan, lalu lengan, lalu wajah yang identik dengan dirinya sendiri. Namun mata kosong dan kulit pucat seperti tanah. Makhluk itu membuka mulut dan berbisik pelan. Kau mengambil tempatku, Raffi. Surat itu bukan undangan, itu peringatan. Raffi, ia mundur ke dinding, tubuh gemetar hebat. Makhluk itu setengah keluar dari lantai, menatapnya dengan sorot mata kosong, lalu mengangkat surat krem yang sama seperti yang ia terima. Hanya saja, di surat itu tertulis berbeda. Kembalikan napasmu pada yang berhak.
lampu, PK. Ruangan gelap. Ketika cahaya ponsel menerangi kembali, tanah itu sudah tertutup lagi. Hanya menyisakan jejak tangan berlumpur di lantai menuju kamar Raffi mengikuti jejak itu dengan langkah kecil. Jejaknya berhenti tepat di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulannya, tapi kali ini yang di dalam cermin tampak lebih hidup daripada dirinya. Pantulan itu tersenyum dan berbisik dengan suara yang keluar bukan dari mulutnya sendiri. Hari kedua sudah lewat. 2 hari lagi kau menyusul. Raffi menjatuhkan ponselnya. Ia menjerit, menutup wajahnya. Ketika ia membuka mata lagi, cermin itu retak. Dan dari balik kaca yang pecah, keluar kabut hitam yang menetes seperti cairan dingin, membentuk tulisan di lantai. Blok C, nomor 44 sedang menunggu. Pagi itu, Raffi memutuskan satu hal. Ia harus pergi jauh dari rumah itu, dari Cota ini, dari semua yang terus mengikutinya. Ia menjejalkan pakaian seadanya ke dalam tas, meraih dompet, dan membuang semua surat undangan yang tersisa ke dalam api kompor. Namun, kertas itu tidak terbakar, hanya berubah warna menjadi hitam arang. Tapi tidak hancur. Tulisan Raffi Anwar masih tampak jelas di permukaannya, seolah tinta itu menolak mati. Ia berlari keluar rumah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menggantung, meski matahari sudah tinggi. Mobil tuanya melaju cepat meninggalkan kompleks perumahan, menembus jalanan yang perlahan terasa asing. Setiap papan nama yang ia lewati tampak salah ejaan. Tulisan Jalan Gajah Mada berubah menjadi Jalan Gajah Ahmada, SPBU Pertamina menjadi SPBU Pertanima. Huruf-hurufnya seolah tidak stabil di dunia ini. Setelah 2 jam mengemudi tanpa tujuan, Raffi berhenti di sebuah halte kecil di pinggiran hutan jati. Ia turun untuk membeli air dari warung, tapi penjual menatapnya lama. Tatapan yang tak biasa. "Bapak, mirip sekali," katanya pelan. "Mirip siapa?" "Mirip sama jenazah yang baru lewat tadi pagi. Wajahnya sama persis." Raffi menalsap. "Iya, iring-iringan mobil jenazah lewat tadi. Petinya putih, ada papan namanya Raffi Anwar." Tangan Raffi gemetar hebat. "Dari mana?" "Mereka lewat dari arah kota menuju ke barat, ke TPU Gunung Jati." Napas Raffi tercekat. Ia berbalik, mencoba kembali ke mobil, tapi langkahnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya menolak kehadirannya. Dari arah jalan, samar-samar terdengar suara klakson panjang diikuti lantunan doa. Lalu suara pengeras, "Mohon minggir, jenazah akan lewat." Dari kejauhan, iring-iringan mobil jenazah tampak mendekat perlahan. Bunga melati beterbangan di udara, dan di mobil paling depan, ia melihatnya. Sebuah peti putih dengan namanya sendiri tertulis di sana. Mobil berhenti tepat di depan halte. Pintu belakang terbuka sedikit, memperlihatkan secuil kain putih di dalam. Raffi tak bisa bergerak. Dari dalam peti itu terdengar suara lirih, suara dirinya sendiri. "Pulanglah, Raffi. Tubuhmu sudah sampai lebih dulu." Ia menjerit dan berlari ke arah lain, menembus hutan jati yang sunyi. Dahan pohon menyapu wajahnya, tanah licin dan berbau lembab. Namun bahkan di antara pepohonan, ia masih bisa mendengar suara doa dan takbir mengiringinya. Semakin jauh, tapi terus mengikuti. Sampai akhirnya, ia jatuh di tepi danau kecil di tengah hutan. Airnya hitam dan tak memantulkan cahaya. Ia menatap permukaannya, lalu melihat bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu mengenakan kain kafan. Dan ketika ia menyentuh air, pantulan itu menggenggam tangannya dari balik permukaan. Raffi berusaha menarik diri, tapi air itu mendidih perlahan, mengeluarkan aroma anyir tanah basah. Lalu dari kejauhan terdengar suara azan zuhur, namun melengking tidak wajar, seperti direkam terbalik. Langit menggelap seketika. Raffi berlari tanpa arah.
hingga menemukan sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Seorang lelaki tua duduk di sana, menyalakan lentera minyak. Matanya buram tapi tatapannya tajam, seolah bisa menembus Raffi. "Janganlah Rina," katanya lirih. "Kalau waktumu dipanggil, sejauh apapun kau pergi, bayanganmu akan tiba lebih dulu." Raffi, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" "Karena ada sesuatu yang belum selesai. Kau lupa janji pada dirimu sendiri." "Janji apa?" Lelaki itu menatapnya lama. "Pada hari kematianmu, kau menolak mati." Raffi, "Apa maksudnya? Aku masih hidup." "Tidak." Lelaki itu menggeleng pelan. "Kau hanya tertinggal di sela waktu. Tubuhmu sudah dikubur. Yang berjalan sekarang hanyalah pantulan yang belum rela hilang." Raffi menatap tangannya sendiri. Pucat. Urat-urat kebiruan tampak di bawah kulitnya. Dingin mulai menjalar sampai ke tulang. Ia mundur. Tapi lelaki itu melanjutkan dengan suara serak. "Besok, jam yang tertulis di undanganmu tiba. Dan bila kau tak kembali ke tempatmu, yang hidup akan kehilangan tempat mereka." Tempat mereka? Ya. Dunia ini tidak menoleransi bayangan yang lupa mati. Kilatan cahaya petir menyambar di luar pondok. Ketika Raffi menengok ke jendela, ia melihat dirinya sendiri berdiri di luar. Diam, menatap ke arah pondok dengan mata kosong. Lelaki tua itu memejamkan mata. "Dia sudah datang. Waktumu hampir habis." Raffi berlari keluar, menembus hujan dan kabut. Namun begitu keluar, sosok itu, kembarannya, telah menghilang. Yang tersisa hanyalah selembar kertas basah di tanah. Tulisan di atasnya berubah dari surat undangan menjadi pesan terakhir. Pemakaman sudah dijadwalkan. Tidak ada penundaan lagi. Raffi menggenggam surat itu. Air hujan menetes di wajahnya. Ia menatap langit yang kini benar-benar gelap tanpa bintang. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara orang menggali tanah. Bersama setiap hentakan skop, dada Raffi terasa semakin berat, seolah setiap gundukan tanah itu jatuh ke atas dirinya sendiri. Hari Jumat tiba, langit kelibu, dan hujan turun sejak subuh. Tepat seperti yang tertulis di surat undangan itu, Raffi duduk di ruang tamu, menatap kalender di dinding. The 8th of November 2025, hari pemakamannya sendiri. Ia sudah mencoba kabur. 2 hari lalu ia sempat berangkat ke rumah adiknya di luar kota. Tapi begitu mobilnya sampai di pertigaan pertama, papan jalan berubah arah sendiri, mengarah ke TPU Gunung Jati. Ia memutar balik, tapi jalan itu berputar kembali ke arah yang sama. Seolah dunia memaksanya datang ke tempat itu. "Ini cuma halusinasi," gumamnya. "Ini cuma mimpi yang panjang." Namun, mimpi itu tidak berhenti. Pukul 10 pagi, listrik di rumahnya padam, ponselnya mati total, dan suara ketukan halus kembali terdengar 3 kali, seperti malam pertama dulu. "Tok, tok, tok." Ia tak berani membuka pintu, tapi saat ia menoleh ke jendela, bayangan seseorang berdiri di luar. Tubuh kurus, mengenakan jas hitam. Wajahnya tak terlihat karena tertutup topi. Di tangannya, ia membawa payung putih, satu-satunya warna yang mencolok di tengah hujan deras. "Sudah waktunya," bisik suara itu, nyaris tak terdengar. Raffi menutup telinga, menunduk, gemetar hebat. Namun, ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di tempat lain. Hujan masih turun, tapi kini di hadapannya terbentang tanah lapang, nisan-nisan berjejer, dan aroma bunga Kamboja yang tajam menusuk hidung. TPU Gunung Jati, Blok C, nomor 44, tempat yang tertulis di undangan. Raffi menatap sekeliling. Di kejauhan, sekelompok orang berpakaian hitam berdiri melingkar di depan sebuah lubang kubur terbuka. Dari balik hujan, ia mendengar suara imam membaca doa. Langkahnya berat, namun ia mendekat. Setiap langkah membuat tubuhnya makin dingin, seperti kehilangan rasa.
Saat ia sudah cukup dekat untuk melihat wajah para pelayat, tubuhnya membeku. Mereka semua tidak memiliki wajah, hanya kulit halus kosong tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun dari rongga kosong itu mengalir air hujan bercampur darah, menetes ke tanah, dan semuanya menunduk hormat ketika ia datang. "Selamat datang, Raffi," ucap suara dari belakangnya. Ia menoleh. Pria berpayung putih berdiri di sana, tersenyum tipis. Wajahnya akhirnya terlihat, dan itu adalah wajah Raffi sendiri. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. "Siapa? Siapa kamu?" Bayangan itu menjawab dengan tenang. "Bukan siapa-siapa. Aku hanya datang lebih dulu. Kau yang terlambat menerima undanganmu." Ia menjatuhkan payung putih itu. Hujan seketika berhenti, dan suara dunia terdiam. Para pelayat tanpa wajah kini menatap Raffi. Mereka membuka mulut yang tak seharusnya ada, mengeluarkan bisikan serempak. Kuburannya sudah siap. Bayangan Raffi berjalan ke tepi liang itu, lalu menunjuk ke dalam. Raffi menatap dan melihat tubuhnya sendiri, terbaring diam di dalam peti kayu. Matanya tertutup, wajahnya tenang, sama persis dengan dirinya saat ini. Kecuali satu hal, tubuh dalam peti itu tersenyum. "Tidak," desis Raffi. "Ini tidak nyata." Namun, saat ia berbalik hendak kabur, tanah di bawahnya mulai amblas. Lumpur menarik kakinya perlahan. Ia berteriak, mencakar tanah, tapi suara hujan menelan semuanya. Bayangan dirinya menatap tanpa emosi, lalu berbisik, "Semua undangan harus datang, dan tak ada yang boleh pulang." Lumpur menelan pinggangnya, lalu dada, lalu bahunya. Ia berteriak sekuat tenaga, "Aku masih hidup." Dan pada detik terakhir sebelum wajahnya tenggelam, ia melihat satu hal. Pria berpayung putih itu kini memegang amplop ketiga, dengan nama yang baru tertulis di depannya. Untuk Farhan Anwar, adiknya. Tanah menutup sepenuhnya. Hening. Beberapa saat kemudian, dunia berputar lagi. Pukul 10,3 pagi. Seorang petugas pemakaman baru saja selesai menutup liang kubur nomor ke-44. Ia menyeka keringat, lalu menatap papan nama sederhana di atasnya, Raffi Anwar. Lahir 1992, wafat 2025. Petugas itu menghela napas, lalu berbalik hendak pergi. Tapi saat melangkah keluar dari area kuburan, ia menemukan sesuatu tergeletak di tanah becek. Amplop putih. Ia memungutnya. Penasaran, di bagian depan tertulis, "Untuk kamu yang menemukan ini." Ea membukanya, dan di dalamnya ada secarik kertas krem dengan tulisan rapi. "Terima kasih sudah datang ke pemakaman Raffi Anwar. Tapi jangan khawatir, upacara berikutnya akan segera dimulai." Dari balik pepohonan Kamboja, terdengar suara langkah pelan, semakin dekat. Dan cerita pun tamat.